Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat? Sehat. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri pertemuan kelompok. Jadi, adapun materi yang kita akan bahas pada pertemuan kelompok kali ini adalah mengenai kesehatan ibu dan gizi, kesehatan dan gizi. Nah, ibu-ibu ingin anaknya menjadi sehat? Ingin. Nah, oke, terima kasih. Jadi keinginan dan harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi. Jadi itulah yang diharapkan oleh orang tua. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dua langkah saja ya. Mengenai pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Langkah yang pertama adalah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak. Jadi ketika 1000 hari pertama kehidupan itu bagus, maka otomatis anak-anaknya akan berkembang menjadi lebih hebat, menjadi tinggi, menjadi berprestasi di sekolah. Maka yang menentukan anak di masa depan adalah 1000 hari pertama kelahiran, yang mana itu sejak dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Di situ diberikan asupan gizi yang bagus sehingga menjadi anak yang sehat. Jadi ini ada saya perlihatkan mengenai 1000 hari pertama kelahiran. Nah, ini ibu-ibunya pentingnya 1000 hari pertama kehamilan, mulai dari kehamilan, apa dampaknya dalam kandungan, kemudian kelahiran dan nifas usianya 0 sampai 6 bulan. Kemudian ini ketika 1000 hari pertama kehidupan bagus, ini anaknya normal. Tapi kalau tidak mengabaikan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, makanya anaknya tidak normal atau kurus, bisa stunting dan sebagainya. Jadi begini ibu-ibu, mana tadi ya? Ini. Jadi saat ibu hamil harus mengatasi kekurangan gizi ketika hamil. Itu. Jadi ini ada saya perlihatkan, ini makanan pas 5 sempurna. Jadi saat ibu hamil ini semua harus dilakukan sehingga anaknya menjadi sehat di dalam kandungan. Misalnya lauk pauk, itu kan protein. Lauk pauknya apa? Misalnya ikan, telur, daging dan sebagainya, itu dikonsumsi. Kemudian dari vitamin, buah-buahan, misalnya apel, semangka, pisang. Kemudian sayuran, mineral, misalnya daun kelor, kacang-kacangan, dan daun bayam. Karbohidrat, itu kan nasi. Jadi ini semua 4 sehat 5 sempurna ditambah dengan susu. Kemudian perbanyak minum air putih. Misalnya di sini 8-12 gelas per hari. Kemudian minum tablet tambah darah untuk mengurangi anemia, mencegah anemia. Itu. Jadi ketika saat hamil, perhatikan pola makan, perhatikan gizi seimbang, perbanyak makan beraneka ragam atau beraneka jenis makanan. Itu ibu ya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya gizi bagi ibu hamil. Pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ketika ini saya bahas saja dampak kekurangan gizi bagi ibu hamil ya, karena kita sudah sampaikan tadi mengenai gizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna harus diperhatikan. Ini semua dampak dari kekurangan gizi ibu-ibu. Jadi misalnya dampaknya bagi keluarga, misalnya bagi ibu hamil. Jadi ketika kekurangan gizi, maka akan melahirkan bayi yang rendah, berat badan, lahir rendah. Artinya ketika saat ibu melahirkan, maka bayi yang keluar itu, bayi yang lahir itu rendah beratnya, misalnya 2,4 kg, karena beratnya normal 2,5 kg. Jadi ketika dibawa, maka mungkin ibu sering masuk rumah sakit atau menjenguk temannya di rumah sakit.
ibu-ibu yang sedang melahirkan. Itu kan biasa ada yang di inkubator atau di istilahnya di kaca. Kenapa? Karena berat badannya rendah di bawah 2,5 kilogram. Nah itu ibu, karena kenapa begitu? Ya ini kekurangan gizi dia saat hamil. Nah kemudian untuk bayi, kalau bayi gangguan pertumbuhan dan mudah sakit, salah sedikit panas, salah sedikit demam, karena kekebalan tubuhnya tidak bagus. Nah itu dampak kekurangan gizi. Kemudian selanjutnya ketika menjadi anak, maka pertumbuhannya anak itu akan pendek. Istilah sekarang stunting, artinya umurnya tidak sesuai dengan tingginya, yang semestinya mungkin sudah 2 tahun, semestinya tingginya menjadi 60 cm, tapi karena kurang gizi 50 cm, makanya dia pendek. Kemudian saat remaja pasti sulit belajar, pasti prestasinya di sekolah rendah, karena memang bawaannya sejak dalam kandungan memang kekurangan asupan gizi. Kemudian ketika dewasa pasti kesehatannya sering terganggu, pendidikannya rendah, terbatas pilihan kerja. Jadi ketika kekurangan gizi, istilahnya anak itu sampai dewasa, sampai remaja akan sering sakit begitu ya ibu-ibu ya, karena kekurangan gizi. Jadi kesimpulannya bahwa kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi lahir. Nah ini tadi, bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai dengan usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Jadi itu kesimpulannya. Jadi saya harap ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah 2 langkah tersebut, yaitu 1000 hari pertama kelahiran dan pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi ini sangat penting karena akan berpengaruh di masa depan anak-anak ibu nantinya. Jadi 2 langkah ini saya mohon supaya diperhatikan dan dipraktekkan lagi di rumah ibu-ibu ya. Bisa ibu-ibu ya? Terima kasih. Saya ucapkan kepada ibu-ibu yang masih semangat untuk menghadiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.